masih sering trouble ya untuk masuknya. Tolong ini ya, saya mungkin kalau terlambat itu di WA gitu ya. Karena saya tadi nyari ID-nya Zoom baru ketemu, enggak saya catat di awal. Saya harap dengan masuk FST meeting sudah bisa lancar begitu. Tapi kadang ya online selalu ini ya, ada hal-hal yang tidak bisa kita duga begitu. Ya, tolong untuk ini ya, kuliah Citra ini juga dibuatkan WA grupnya begitu ya, supaya memudahkan koordinasi. Kalau memang ya contohnya ada hal seperti ini. Oke, kemarin juga begitu ya, telat juga saya. Ya, untuk kuliah Citra ini cukup banyak juga ya mahasiswanya ya, 30 mahasiswa. Tapi ada yang ini juga ya, yang tidak mengambil memprogram, hanya ini saja ya, sit-in aja ya. Ada berapa orang yang mengambil mata kuliah ini? Mungkin nanti saya akan membagi kelompok kalau ada tugas kelompok begitu ya, supaya saya tahu ada berapa partisipan untuk kuliah yang memprogram, maksud saya memprogram KRS pemrosesan citra biomedis. Ada berapa orang? 34. Berapa? 34. 34. Oh, 34. Berarti ini semua ikut ini program KRS semua. Ini 32 dengan saya. Ya sudah, mungkin nanti saya coba lihat cybernya ya. Oke, untuk kuliah Citra sama juga dengan kuliah yang lain ya. Ini angkatan 2019 semua? Atau ada yang angkatan 2018? Halo? Oke, saya rasa pada umumnya 2019 ya. Ya, ini juga mata kuliah pilihan untuk bidang minat instrumentasi. Meskipun sebenarnya tidak menutup kemungkinan kalau ada mahasiswa dengan bidang minat biomaterial yang tertarik untuk mengambil mata kuliah pemrosesan citra biomedis ya. Ya karena mungkin nanti waktu ada kebutuhan untuk mengolah gambar begitu ya dari hasil keluaran foto, misalkan foto SEM begitu ya, atau mungkin X-ray begitu, itu yang mungkin dibutuhkan untuk diperbaiki kualitasnya. Sedemikian sehingga saya rasa kuliah ini mendukung baik di bidang minat instrumentasi maupun biomaterial. Ya, untuk kuliah pemrosesan citra biomedis, apakah nanti jadi memang untuk tugas akhir atau mungkin skripsi ya. Kalau saya amati tidak semua atau ada beberapa ya mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini, tetapi nanti tugas akhirnya tidak menggunakan ya, sah-sah saja ya, itu pilihan masing-masing ya. Ya mungkin yang berencana menggunakan objek penelitiannya citra ya itu tentu sangat membutuhkan memahami pengolahan sebuah citra digital. Tapi ya kembali zaman sekarang tentunya kuliah atau pengetahuan tidak hanya diperoleh dari kampus, dari kuliah, tetapi kalian bisa mendapatkannya dari berbagai sumber, tidak
harus satu atau mengandalkan dari kuliah saja begitu ya. Mungkin bisa menambahkan dari berbagai atau mungkin dari pelatihan juga bisa ya, atau mungkin perkuliahan yang di luar sana tentunya. Iya, baik. Di sini untuk pengampu mata kuliahnya yaitu Pak Sugi dan saya. Tentunya kalian sudah mengenal Pak Sugi ya. Sudah pernah diajar Pak Sugi atau belum ya? Kalau saya mungkin sudah sering ya, lagi komputasi begitu ya. Kalau Pak Sugi sudah pernah kalian diajar oleh beliau? Sudah pernah. Halo? Sudah, Bu. Sudah. Kuliah apa Pak Sugi ya? Citra. Sama Medan Elektro. Oh, Medan. Medan yang mengajar Pak Sugi. Halo? Ya, ada kelas yang diajar Pak Sudi. Oh gitu. Loh, ini anak ATB toh? Ada kuliah Medan ya? Oh iya ya, ada ya. Di ITB. Oke. Selain Medan apa lagi Pak Sugi mengajarkan? Modalitas citra. Oh, modalitas citra. Oke. Ya, saya rasa sudah mengenal semua kalian dosen-dosennya. Sudah semester 6. Oke, kuliah ini yaitu pada hari Kamis jam 7.8 ya. Saya rasa jamnya juga tidak ada masalah. Tidak terlalu pagi ataupun terlalu malam ya. Kemudian kuliah ini juga tidak ada praktikum ya. Dan bobotnya juga hanya 2 SKS. Artinya ini juga kalau menurut saya ya sangat singkat ya untuk memahami berbagai tool atau metode pengolahan citra begitu ya. Oleh karena itu saya menyarankan untuk kalian banyak belajar sendiri begitu ya. Sewaktu kuliah ini digunakan sebagai wadah untuk kita berdiskusi dari hasil belajar kalian. Jadi jangan menunggu saya begitu. Tetapi di sini saya hanya mengarahkan begitu ya. Apa saja yang perlu dipelajari begitu ya. Mulai dari mana begitu ya. Dalam mempelajari berbagai metode atau konsep di pengolahan citra. Nah, untuk sama ya seperti sistem cerdas atau mungkin AI ya. Jadi untuk software yang bisa digunakan untuk membantu mengolah sebuah citra digital itu juga banyak ya. Mungkin kalian sudah familiar MATLAB, nah itu juga bisa digunakan juga ya. Pakai Python juga bisa, ImageJ juga bisa ya, tergantung kebutuhan juga ya. Tapi saya rasa untuk berbagai software itu sudah cukup memadai ya, tergantung lebih familiar mana begitu. Kalau saya tidak mensyaratkan satu software tertentu untuk kalian kuasai begitu, bebas saja. Ya meskipun begitu banyak software pendukung untuk mengolah citra, tetapi kalian tetap harus memahami prinsip dasar secara matematisnya itu bagaimana begitu ya, supaya kalian tidaklah menjadi pengguna saja begitu. Jadi kalau hanya menggunakan yang penting hasilnya begitu, tapi tidak tahu apa yang dilakukan oleh software tersebut, tentu selamanya kalian akan tidak bisa mengembangkan begitu ya. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan selain yang ada di software tersebut. Nah, tentunya kalian juga masih di level S1 ya. Di level S1 itu juga nanti akan diminta pertanggungjawaban terhadap setiap tahapan yang mungkin kalian lakukan di citra yang kalian olah begitu ya.
Jadi tidaklah hanya hasilnya saja, tetapi bagaimana tool tersebut mengolah citra sedemikian sehingga hasil tersebut diperoleh. Begitu. Ya, itu yang akan kita bahas begitu ya di kuliah ini. Nah, ini untuk yang pertama adalah manfaat mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar pengolahan citra secara matematis yang tadi saya singgung begitu. Jadi contoh misalkan kalian melakukan resizing, apa sih yang dilakukan di resizing? Misalkan citra yang berdimensi semula 100 kali 100 menjadi 50 kali 50 atau sebaliknya itu dari 100 ke 100 menjadi diperbesar 200 kali 200, apa yang terjadi begitu ya. Itu kalian harus memahaminya, tidaklah oh sudah selesai tinggal satu klik selesai gitu. Itu hal yang sederhana untuk pengolahan citra. Mungkin ada perbaikan kualitas yang kalian lakukan begitu ya. Misalkan perbaikan kontras, apa sih kontrasnya? Kontras itu apa? Atau perbaikan tingkat kecerahan, brightness-nya, apa perbedaan antara brightness dan kontras, itu harus tahu. Iya, ada berbagai macam metode untuk perbaikan kualitas citra. Tidak hanya perbaikan kontras, ada juga reduksi noise. Kalian harus tahu apa itu noise, apa definisi noise, bagaimana model-model konvensional noise, kemudian metode untuk memperbaiki atau mereduksi noise apa saja. Bagaimana prinsip dasar dari metode reduksi noise, itu kalian harus pahami ya. Saya rasa kalau mengimplementasikan tool-tool yang ada itu ya cepat-cepat aja. Tapi kalau memahami konsepnya itu yang memang butuh waktu begitu ya. Ya, dengan mata kuliah ini nanti mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan juga prinsip daripada metode-metode pengolahan citra, kemudian melakukan ekstraksi setelah perbaikan kualitas, ekstraksi ciri. Jadi citra yang memiliki dimensi atau nilai yang tentunya kalau kita hitung berdasarkan pikselnya ya, kalau kita pertimbangkan berdasarkan pikselnya. Misalkan citra yang berdimensi 1000 kali 1000, tentu 1000 itu 10 pangkat 3, berarti kita memiliki 10 pangkat 6 piksel ya. 10 pangkat 6 warna. Satu piksel kan satu warna begitu ya, satu intensitas begitu. Berarti 10 pangkat 6 warna atau intensitas satu citra lah. Kalau citranya 100 citra, 200 citra, nah berarti kan yang diolah, dihitung itu sangat banyak kan begitu ya. Tentunya dalam sebuah citra atau perlu di ini ya apa tidak keseluruhan warna itu digunakan begitu ya, atau tidak maksud saya tidak perlu pertimbangkan secara keseluruhan. Misalkan background-nya itu tidak ada kebutuhan, atau mungkin kalau misalkan sel atau mungkin bagian toraks yang mau di analisis lebih lanjut itu adalah nodul kanker begitu. Artinya kan bagian background, parunya, tulangnya, atau mungkin yang lain itu tentu tidak kita analisis lebih lanjut. Nah, bagaimana bisa kita lakukan ekstraksi nodul begitu, nodulnya saja. Nah, itu tentunya memerlukan tahapan-tahapan begitu ya untuk mendapatkan ciri dari nodul. Bahkan kalau kita lihat foto ronsen ya,
Foto ronsen itu radiolog bisa interpretasi sebuah penyakit tertentu begitu ya dari foto ronsen begitu ya, bisa mengidentifikasi penyakit tertentu. Padahal ya mungkin tentunya beliau memiliki pengetahuan begitu ya dan pengalaman tentunya ya bagian-bagian mana yang mencirikan sebuah penyakit tertentu begitu ya. Nah, di sini dengan pengolahan citra diharapkan kita bisa membantu memperbaiki kualitas dan menguatkan ciri yang dimaksud oleh seorang radiolog begitu. Bahkan membantu menganalisis polanya sedemikian sehingga identifikasi otomatis bisa digunakan untuk membantu mendukung aplikasi medis tentunya. Nah, itu arahnya ke sana. Kemudian di perkuliahan ini kita mulai dengan apa itu citra ya. Jadi definisi citra. Citra itu ya gambar begitu ya, tapi nanti saja kita bahas ya. Jadi untuk citra itu sendiri mungkin ya ada beberapa kakak tingkat kalian yang memanfaatkan sebuah citra bergerak begitu ya, video ya, yang kemudian jadi objek penelitiannya adalah video. Jadi citra itu dibagi dua, ada citra diam, ada citra bergerak gitu ya. Yang kalau citra bergerak ya berarti input sistemnya adalah video yang mungkin perlu diekstrak begitu ya untuk pengolahan lebih lanjutnya menjadi citra, sekian banyak citra diam begitu. Ya, jadi kita nanti akan belajar apa itu citra, kemudian bagaimana proses pembentukan citra digital ya maksud saya di sini ya. Kemudian bagaimana proses digitalisasi citra. Jadi semula intensitas di dalam sebuah gambar itu kontinu, kemudian dilakukan digitalisasi, prosesnya seperti apa. Kemudian kita juga akan belajar histogram citra yang mungkin kalian juga sudah ini ya familiar istilah histogram citra ya. Jadi jangan cuma tahu histogram itu adalah sebuah kurva, tapi kurva itu merepresentasikan apa gitu ya. Itu yang harus dipahami. Apa manfaat dari histogram citra? Apa cuma ditampilkan setelah itu sudahlah begitu? Apakah ada kebutuhan lain untuk pengolahan citra berdasarkan dari histogramnya? Kemudian kita juga akan belajar operasi konvolusi ya. Operasi konvolusi adalah operasi yang sangat penting begitu ya di pengolahan citra ya. Operasinya sederhana begitu ya, tapi manfaat daripada operasi konvolusi itu banyak sekali ya. Beberapa manfaat operasi konvolusi adalah untuk perbaikan kualitas citra, untuk deteksi tepi juga bisa menggunakan operasi konvolusi. Tergantung dari mesh atau kernelnya. Kemudian kita juga akan belajar transformasi citra. Yang kita pelajari yaitu transformasi Fourier discrete, ada transformasi cosinus, transformasi wavelet. Kenapa kok perlu sebuah citra ditransformasi? Itu nanti kita akan belajar di sana begitu ya. Bagaimana transformasi Fourier? Mungkin kalian di sinyal ada ya transformasi Fourier ya. Di citra juga ada ya. Kalau di sinyal transformasi
Fourier-nya satu dimensi, tapi kalau di Citra transformasi Fourier 2 dimensi. Jadi pekerjaannya double begitu ya, 2 kali lipat begitu. Bagaimana hasil transformasi Fourier? Dari hasil transformasi Fourier apa yang akan dianalisis? Nah, itu nanti kita akan belajar di sana. Kemudian kita juga akan belajar perbaikan kualitas citra. Tadi sudah saya singgung, ada perbaikan tingkat kecerahan, kemudian ada juga kontrasnya, dilakukan perbaikan bagaimana mengubah kontrasnya. Ada beberapa metode pengubahan kontras. Contohnya adalah kontras stretching, ada juga histogram equalization, ada juga adaptive histogram equalization, ada filtering ya, low pass dan high pass filter, macam-macam filter, ada median, mean, dan lain-lain ya, banyak sekali ya untuk filter ya. Kemudian kita juga akan belajar operasi morfologi ya. Ini urutan ya, yang mulai dari perbaikan kualitas citra. Kalau yang sampai ditransformasi itu masih dasar-dasar saja ya, dasar pengolahan begitu ya. Tapi kalau masuk ke perbaikan kualitas itu sudah masuk ke tahapan ya, tahapan pengolahan ya. Jadi mungkin bisa dilakukan pre-processing dulu gitu ya. Pre-processing misalkan resizing atau mungkin cropping begitu. Atau perbaikan geometri dulu begitu bisa. Tapi kadang perbaikan geometri bisa masuk perbaikan kualitas juga. Jadi perbaikan kualitas itu macam-macam. Tergantung kebutuhan. Kemudian dari tahap perbaikan kualitas itu ada kemungkinan masuk ke tahapan morfologi, perbaikan bentuk ya. Jadi operasi morfologi. Mungkin kalian bertanya, apakah tahapan ini harus dilakukan begitu ya? Saklek begitu gitu. Ya enggak ya, tergantung kebutuhan ya. Kalau memang tidak butuh dilakukan operasi morfologi ya tidak perlu dilakukan. Tapi biasanya setiap tahap perbaikan kualitas itu ada plus minusnya ya. Contoh misalkan kalau filtering gitu ya, operasi reduksi noise itu, ya noise-nya akan berkurang ya, reduksi, tetapi memberi efek gambar yang lebih smooth begitu ya. Sedemikian sehingga perlu dilakukan mungkin perbaikan kontras dan juga objek-objek tertentu ada kemungkinan bentuknya menjadi tidak sesuai begitu ya. Jadi yang mungkin sebelumnya itu lingkaran gitu ya, tetapi karena adanya noise di sekitar dan kita lakukan perbaikan noise, akhirnya objeknya menjadi tidak lingkaran lagi. Oleh karena itu perlu dilakukan operasi perbaikan bentuk ya, morfologi. Dengan dilasi, ada juga erosi, macam-macam ya. Gabungan dilasi, erosi juga bisa dilakukan. Kemudian ada deteksi tepi. Ini juga sama ya, hampir sama dengan morfologi ya. Bisa juga dilakukan pendeteksian tepi untuk memperbaiki tepi objek begitu. Kalau memang kebutuhan lanjutannya, misalkan ciri objeknya diambil ciri bentuk yaitu keliling, panjang keliling objek begitu, mungkin ya. Yaitu mungkin bisa dilakukan perbaikan tepi. Kemudian segmentasi. Jadi segmentasi ini bertujuan untuk mengambil bagian dari bagian kecil gitu ya dari citra gitu. Yang diinginkan tentunya.
Nah, untuk segmentasi objek ini banyak sekali metode yang bisa kita terapkan ya, termasuk metode-metode AI juga seringkali digunakan untuk melakukan segmentasi. Jadi kebutuhan pengolahan citra kita bisa memanfaatkan metode-metode kecerdasan buatan untuk salah satunya adalah melakukan segmentasi. Karena pekerjaan segmentasi ini adalah pekerjaan yang cukup sulit ya untuk dilakukan ya, untuk segmentasi otomatis loh ya. Saya nggak berbicara manual. Tapi kalau segmentasi otomatis, apalagi kalau intensitas antara objek dan yang disebut sebagai non-objek itu sangat mirip begitu ya. Jadi tidak ada lonjakan intensitas yang begitu besar begitu ya. Sedemikian sehingga yang dimaksud dengan objek dan bukan objek itu kalau pakar mungkin bisa mengenali begitu ya. Itu pun terkadang juga membutuhkan pengalaman gitu ya, jam terbang yang tinggi untuk bisa mengenali objek yang dimaksud. Seperti contoh kemarin itu objek yang disebut sebagai kanker serviks begitu ya, dari citra CT scan begitu. Itu tentunya sangat sulit untuk dilakukan segmentasi. Beberapa penelitian saya sebenarnya masih banyak PR ya, masih banyak hal-hal yang bisa diperbaiki ya dari hasil-hasil penelitian yang ada di TB ya. Termasuk Bu Riris kemarin ini juga meneliti atau melakukan segmentasi citra bakteri TB ya. Kalau bakteri TB dari dahak ya, itu kan sebenarnya kasat mata itu bisa dilihat begitu ya. Kalau kasat mata bisa dilihat antara bakteri dan bukan bakteri itu sebenarnya cukup ada harapan untuk dilakukan segmentasi otomatis. Tapi kalau sampai objeknya sendiri juga sulit untuk kita lihat, kasat mata saja sulit itu ya lebih bingung lagi ya komputer atau mesinnya. Contohnya yang kemarin itu yang objek kanker serviks dari citra CT scan itu sangat sulit. Terkadang mahasiswa merasa kurang percaya diri begitu ya kalau hasilnya kurang baik gitu ya. Tapi saya rasa penelitian kan tidak harus hasilnya baik kalau menurut saya. Yang penting adalah bisa melaporkan dan menjelaskan serta menganalisis kenapa hal itu bisa terjadi atau kelemahan itu terjadi karena apa begitu. Kenapa metode tersebut kurang pas begitu atau kurang bisa menangkap objek yang dimaksud, kurang bisa melakukan segmentasi untuk objek yang dimaksud, bukan tidak bisa melakukan segmentasi ya, objeknya seperti apa, tingkat kesulitannya seperti apa. Saya rasa itu yang perlu dilaporkan. Tidak harus hasilnya baik begitu ya. Itu sudah ada kontribusi begitu ya terhadap penelitian bahwa metode tersebut memang kurang baik karena apa begitu ya. Nah, untuk segmentasi ini sendiri masih banyak kesempatan untuk dilakukan penelitian ya karena tingkat kesulitannya memang sangat tinggi. Kemudian kalau sudah dilakukan segmentasi,
Ada objek-objek yang perlu dilakukan segmentasi, tapi juga ada objek yang tidak perlu dilakukan segmentasi ya, karena itu tadi mungkin objeknya tidak nampak kasat mata, itu bisa dilakukan ekstraksi fitur. Jadi bisa dilakukan segmentasi, kemudian dilanjutkan dengan ekstraksi fitur, atau tidak dilakukan segmentasi, tapi langsung ke ekstraksi fitur, bisa begitu. Jadi tahap akhir daripada pengolahan citra itu adalah ekstraksi fitur atau ekstraksi ciri. Ada banyak metode ekstraksi ciri. Salah satunya adalah paling sederhana ya. Paling sederhana itu adalah ekstraksi ciri histogram. Histogram tingkat 1. Jadi dari histogramnya itu nanti kita akan mengambil ciri-ciri statistik begitu ya, gampang aja ya. Ciri-ciri statistik ya, seperti ciri-ciri mean, ciri rata-rata, standar deviasi, entropi, seperti itu dari histogramnya. Itu paling gampang. Ya paling gampang ya memang gampang ya, tapi kan ciri histogram itu juga kurang kuat begitu ya dalam menangkap karakteristik unik objek begitu. Akhirnya waktu di identifikasi atau dikenali pola apa itu juga kesulitan begitu ya pada akhirnya untuk pengenalan polanya. Ekstraksinya mudah, tetapi hasil ekstraksi fitur tersebut tidak cukup signifikan untuk merepresentasikan sebuah objek. Tapi ya tidak selalu juga, ya tergantung juga. Kalau memang cukup ya tidak perlu terlalu rumit juga. Kenapa harus rumit kalau memang itu sudah memadai ya memang ya. Kemudian yang kedua yaitu ekstraksi ciri dengan menggunakan histogram tingkat 2 atau memanfaatkan matriks concurrence. Jadi matriks concurrence adalah matriks yang dibentuk untuk mengkalkulasi intensitas pada citra ya, berdasarkan kemiripan begitu ya antar tetangganya. Bisa diambil tetangga 1 atau 2 piksel, tapi biasanya 1 piksel dengan berbagai sudut tinjauan. Bisa diambil di sudut 0, sudut 45, sudut 90, sudut 0 itu berarti sebelah, kalau matriks ya, citra itu kan matriks. Kalau sudut 0 itu berarti di sebelah kanannya, tetangga kanannya. Sudut 45 di arah di antara tetangga atas dan kanannya, seperti itu. Ini menarik ya sebenarnya ya. Kalian kan berada dalam satu payung departemen fisika ya, di mana fisika adalah ilmu eksak begitu ya. Bukannya ini nggak eksak, cuman kan nanti kan kalian diuji oleh waktu skripsi ya. Kalau proposal itu diuji oleh dosen sebidang. Begitu skripsi itu diuji oleh dosen luar bidang. Nah, itu artinya kalian harus bisa menjelaskan. Karena beda disiplin ilmu ya, seperti itu. Contoh kemarin ini masalah matriks concurrence saja lama ini menjelaskannya itu ya. Nah, kenapa kok nggak diambil sudut 30 derajat? Kenapa nggak diambil sudut 10 derajat? Ya nggak ono elemen nih. Karena beda disiplin ilmu, jadinya nggak tahu begitu ya. Seperti mahasiswa itu ya malah kebingungan. Ya karena mungkin keseringan pakai tool gitu ya, jadinya nggak tahu. Sudut 45 itu di mana, sudut 90 di mana. Oh ya, ini semua mungkin saya juga nggak sanggup menjelaskan secara keseluruhan ya. Karena sini sangat banyak sekali ya. Mungkin sebagian-sebagian saya jelaskan itu ya. Untuk belajar ya kalian harus banyak diskusi sewaktu bimbingan. Begitu itu waktu kalian yang cukup banyak yang bisa kalian lakukan begitu ya. Kalau dari kuliah itu ya sedikit yang kalian dapatkan. Karena memang materi yang banyak lah. Kalau sudah skripsi itu kan sudah spesifik pilihan. Contoh misalkan perbaikan kualitas citranya yang diambil adalah kontras stretching saja. Kemudian kalau misalkan ada filtering juga mungkin menggunakan salah satu filter yaitu median filter. Kan kalian nggak harus belajar
metode yang lain kan begitu ya. Jadi fokus ke situ. Sementara kan kuliah membahas semuanya, tentunya mungkin kurang detail begitu. Kemudian ada ekstraksi fitur menggunakan gradien ada juga, tapi ini nggak pernah diangkat untuk yang gradien ya. Mungkin ini metode lama ya. Kemudian ada spektrum Fourier itu bisa juga diambil dari transformasi Fourier. Kemudian ada wavelet itu jadi hasil transformasi itu diekstrak ya. Ada dari spektrum Fourier, ada dari wavelet. Apanya begitu nanti kita bahas. Kemudian ada fitur warna. Jadi masing-masing warna tiap pixel kita anggap sebagai sebuah fitur itu bisa juga dilakukan. Kemudian ada filter Gabor dan fraktal. Ini fraktal saya juga belum pernah mencoba ya untuk fraktal ya. Nah nggak tahu itu sepertinya Pak Sugi ya yang ahli di fraktal ya. Untuk citra itu sebenarnya yang bidang ini ya, yang menekuni citra itu kan Bu Riris dan saya itu ya. Tapi baik Bu Riris maupun saya lebih banyak mengembangkan di artificial intelligence ya. Jadi nggak benar-benar fokus di citranya ya. Citra itu hanya sebagai pendukung saja. Kemudian lebih banyak mengembangkan di metode-metode deteksi otomatis begitu ya. Untuk kemarin angkatan 2018 kita mencoba metode deteksi otomatis berbasis deep learning. Jadi citranya itu beberapa tahun ini kurang berkembang begitu ya. Banyak dosen-dosen banyak yang lebih senang otak-atik deep learning. Jadi untuk citranya ini metode-metode pengolahan citranya itu sebenarnya untuk yang yang menjadi tantangan itu disegmentasi ya. Yang menjadi tantangan itu. Tapi kadang ya jenuh juga ya. Bahkan nggak sesuai harapan ya. Kan diganti metode ini diganti metode gak karu-karuan. Gak hasilnya kurang baik. Ya mungkin kita rehat dulu gitu ya. Mengembangkan metode deteksi. Kemudian itu materi saya sampai diekstraksi, kemudian nanti dilanjutkan steganografi, watermarking, kompresi. Untuk pembahasan topik-topik kontemporer juga mungkin akan dilakukan oleh Pak Sugi dan mungkin saya juga ya kalau untuk pembahasan jurnal-jurnalnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan bertanya. Ini daftar bacaannya, tapi bisa apa saja ya, sumber-sumbernya bisa manapun ya. Oh ya, ini soft skill-nya enggak ada ya. Rata tugasnya, ini soft skill-nya enggak ada. Ini UTS-nya kok kayaknya kebesaran ya. 30 ya kalau saya yang kemarin ini kayak udah lama. Ini rata tugasnya 40, jadi 20% tugas 1, nanti 20% tugas 2 begitu. Jadi 40 banyak tugas ini. Oke, seperti ini untuk komponen penilaian dan juga bobotnya. Ya, silakan bertanya. Permisi Bu, mau Iya. bertanya. Untuk kuliah ini, kita lebih banyak bermain dengan citra atau berhitung, Bu? Maksudnya menulis perhitungannya, Fourier transformnya, atau banyak inputnya gambar, keluarnya gambar, atau bagaimana, Bu? Makasih. Oke.
Iya, tentunya dua-duanya dilakukan ya. Tapi kalau karena kan softwarenya sudah jadi, ya kalian amati, ya diamati, kemudian dianalisis dan didiskusikan di kelas, begitu. Ya memang di pengolahan citra ya inputnya gambar dan outputnya juga gambar, begitu. Gambar dengan setelah dilakukan pengolahan ya. Tapi sebelum ke sana kan harus belajar dulu konsepnya. Masalah mungkin masalah perhitungan, apakah nanti dilakukan perhitungan iya, tapi kan dalam skala kecil. Jadi cuplikan citra begitu. Misalkan gini loh. Citra itu kan jadi sekalian definisi citra ya. Jadi citra itu ya gambar dua dimensi. Itu definisi citra secara harfiah ya. Nah, secara matematis citra itu adalah intensitas warna begitu ya. Jadi fungsi intensitas begitu ya pada bidang dua dimensi itu secara matematis. Halo, bisa mendengar suara saya? Terdengar, Bu. Terdengar ya. Oke, jadi fungsi intensitas pada bidang dua dimensi. Lah, intensitasnya itu adalah intensitas yang memiliki sifat kontinu. Untuk bisa diolah oleh komputer, oleh mesin, maka perlu dilakukan digitalisasi. Jadi intensitas warna, cahaya, kan dapat citra itu ada prosesnya ya. Nanti saya akan menjelaskan prosesnya ya. Jadi sebuah objek disinari dengan oleh sebuah sumber cahaya, kemudian objek tersebut akan melakukan penyerapan terhadap ya, intensitas sinar tersebut, kemudian juga akan dipantulkan juga prosesnya kan seperti itu. Pantulannya kemudian ditangkap oleh sensor begitu ya. Kemudian itu prosesnya yang nanti akan saya jelaskan. Nah, itu semua kan masih berupa intensitas kontinu. Nah, kalau intensitas kontinu tentunya tidak mampu diolah oleh mesin atau komputer. Nah, untuk bisa diolah perlu dilakukan digitalisasi. Nah, proses digitalisasi seperti apa nanti saya jelaskan. Singkat cerita, hasil digitalisasi itu yang dimaksud dengan citra adalah sebuah matriks begitu ya. Jadi citra itu setelah melalui proses digitalisasi, intensitasnya itu kita bisa memandang sebagai, atau citra tersebut bisa kita pandang sebagai sebuah matriks dua dimensi. Intensitas cahaya setelah digitalisasi. Jadi kalau kalian mengenal sebuah citra yang misalkan dimensi segini sampai 1000 sampai 1000 piksel, itu berarti artinya kita memandang citra itu sebagai sebuah matriks yang berdimensi 1000 kali 1000 piksel. Apakah kita nanti akan melakukan perhitungan 1000 kali 1000 piksel? Ya enggak. Jadi kita cuplik saja, misalkan 5 kali 5 begitu. Paling tidak kalian tahu begitu loh. Apa sih yang dilakukan di transformasi Fourier? Apa sih dilakukan di perbaikan kualitas citra, misalkan brightness diambil ya satu cuplik saja gitu loh. Yang penting paham gitu kan, artinya sama kan. Dilakukan terhadap keseluruhan elemen citra. Begitu. Misalkan menambah intensitasnya dengan sebuah nilai tertentu begitu, mengalih dengan skalar kan begitu. Apa sama seperti artinya mengolah citra itu, kalau boleh saya katakan, mengolah citra adalah mengolah matrik. Operasi citra adalah operasi matrik. Begitu. Matriks dua dimensi. Kalau citra satu kanal ya, satu kanal itu satu pikselnya hanya mengandung satu nilai begitu. Tapi kalau citranya berwarna, true color, berarti satu pikselnya itu kalau kita menggunakan model warna RGB, red, green, blue, berarti satu pikselnya itu didukung atau berasal dari 3 komponen warna. Jadi ada
ada warna biru, warna hijau, dan warna merah satu pikselnya. Berarti ada 3 kanal dalam satu pikselnya. Nah itu kalau diolah, misalkan 1000 kali 1000, kedalamannya 3 kanal. Berarti yes, akeh ya, 1000 kali 1000 kali 3. Begitu, 3 kali. Begitu. Banyak sekali. Nah itu tentunya kan tidak bisa kita lakukan perhitung atau kita demokan secara keseluruhan, ya kita ambil sedikit saja, kita cuplik berapa kali berapa begitu. Yang penting kalian memahami operasi perbaikan atau operasi yang ada pada pengolahan citra, misalkan perbaikan kualitas atau pengubahan kontras begitu, atau filtering, bagaimana sih filtering itu berjalan begitu dari sebuah matriks. Kita bicara matriks aja lah sederhananya begitu. Jadi jangan khawatir apakah nanti saya akan menghitung, Bu. Iya, tapi nggak sebanyak realnya. Apakah nanti tidak diimplementasikan untuk real? Ya pasti. Iya, pasti dilakukan. Ya, silakan bertanya. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Baik, Bu. Terima kasih. Sudah cukup jelas. Iya. Ada lagi pertanyaan? Masih izin bertanya. Iya. Itu nanti apa untuk ujiannya itu jadinya berupa teori atau ada prakteknya gitu? Oke, ujiannya ya. Ujiannya mungkin untuk yang UAS bisa nanti didiskusikan dengan Pak Sugi ya. Pak Sugi biasanya seperti apa begitu ya. Tapi kalau saya ujiannya ujian ini ya, kalau ujian tulis saja ya. Jadi mungkin saya akan memberi sebuah objek atau sebuah citra begitu ya. Ini sama saja dengan kayak KISI UTS ya. Jadi saya harap kalian memiliki ide begitu untuk mengolah citra tersebut dari metode-metode yang sudah kalian pelajari selama kuliah, diapakan, begitu. Tentu ada tujuan akhirnya di situ. Jadi saya punya citra seperti ini, akan dikenali polanya atau diambil bentuknya atau mungkin seperti apa lah itu. Kalian harus menuliskan ide kalian apa, yang perlu dilakukan apa. Jadi ujiannya ujian tulis seperti itu. Kalau program enggak, program itu biasanya di tugas-tugas biasanya buat program gitu ya. Sebenarnya nggak buat program juga sih. Ya programnya sudah ada ya. Cari itu berarti ya, cari fungsi, cari toolbox begitu ya. Cari begitu, bukan membuat. Atau mau membuat ya boleh juga sih. Ya kadang-kadang mungkin ya, kadang-kadang kalau sederhana ya coba dibuat sendiri ya begitu ya. Coba dibuat sendiri. Misalkan tampilkan histogram citra gitu. Yang sederhana dulu ya. Tampilkan histogram citra atau buat program untuk menampilkan histogram citra. Akan berbeda dengan cari toolbox atau fungsi untuk menampilkan histogram citra. Yaitu toolbox atau fungsi kalian kan hanya mencari saja yang fungsi yang sudah ada. Tapi kalau membuat sendiri ya, berarti kalian yang harus membuat sendiri dan nanti harus menjelaskan tentunya idenya bagaimana membuat histogram citra. Membuat sendiri itu tentu kan artinya merancang sebuah algoritma. Algoritma itu kan ide ya, terkait ide untuk menyelesaikan masalah begitu ya. Dalam hal ini adalah membuat histogram. Jangan khawatir ada semua ini. Konvolusi juga ada. Tapi apa itu konvolusi? Tentu kita harus belajar dulu. Saya nanti akan menyuplik atau mengambil matriks berdimensi, misalkan 10 kali 10 begitu. Ayo lakukan konvolusi dengan menggunakan matriks atau kernel mesh segini begitu. Hasil konvolusinya gimana? Ya manual dulu, pelan-pelan begitu. Setelah itu coba cari fungsi atau bangun sendiri begitu. Bisa jadi begitu. Nah, bandingkan dengan hasil perhitungan manual. Nah, kemudian coba diuji coba dengan dengan citra real gitu. Cari citra apa gitu. Ya.
Oh ya, mungkin kalian bisa mulai sekarang mencari beberapa gambar yang nanti akan menjadi sampel uji coba ya. Begitu. Tentu saja citranya ya citra sembarang ya, maksud saya citra keluaran daripada instrumentasi yang biasa dilakukan di bidang medis ya, misalkan X-ray atau mungkin dari sebuah CT scan atau mungkin sel darah gitu juga boleh ya. Jangan sampai citranya citra hewan binatang, kucing, anjing gitu, jangan begitu ya. Pas mengumpulkan tugas-tugasnya itu loh, kan selalu diimplementasikan untuk kebutuhan realnya. Termasuk untuk transformasi citra. Memang ini ya sangat banyak ya transformasi. Mungkin kalian sudah melakukan transformasi Fourier untuk satu dimensi sinyal. Kalau sinyal diajari nggak ya? Supaya saya nggak mengulang begitu. Jadi nanti saya langsung bypass ini di 2 kali lipatkan sebelah sini begitu. Sudah belum ya? Transformasi Fourier untuk sinyal. Sudah belum? Halo? Sudah, Bu. Sudah ya. Itu sampai diajari hitung manualnya. Misalkan sinyal panjangnya 10 gitu. 10 elemen. Sinyal diskrit kan ya. Sinyal digital. Ya, itu sudah pernah sampai melakukan transformasinya. Menghitung begitu hasil transformasinya. Pernah? Seingat saya sih pernah sih, Bu. Pernah ya? Oke. Hitung manual atau pakai software? Pakai software kan langsung aja, nggak tahu tadian sih apa ya. Ada yang manual sama software, Bu. Oh, diajari juga ya yang manual sama yang software ya. Ya Iya. sudah, ya sama seperti itu juga saya. Apa sinyal cuma 10 elemen? Aslinya kan enggak sepanjang itu kan. Panjang sekali kan, mungkin puluhan ribu elemen. Tapi tentu kalian diajari sebentar ya. Oke. Iya, silakan. Iya, dari kuliah citra ini ya, saya harap kalian nanti bisa memiliki gambaran begitu ya, bagaimana tahapan-tahapan mengolah citra dan memahami konsep pengolahan citra. Jadi tidak hanya menggunakan fungsi yang sudah ada begitu ya. Kalau untuk melakukan pengolahan, softwarenya itu banyak ya sebenarnya ya. Banyak sekali yang bisa kita manfaatkan ya. Tapi untuk ya itu tadi ya tergantung kebutuhan dan juga tergantung juga ini ya apa objek yang sedang kita teliti ya. Banyak tool, banyak metode, tapi ya mungkin hasilnya kurang sesuai atau kurang memuaskan. Ini ada mahasiswa saya yang PKL itu saya lupa di mana ya, kalau nggak salah di LIPI ya. Ini mengambil topik yang ada kaitannya dengan pengolahan citra, mencoba beberapa software tapi ya hasilnya kurang baik begitu ya. Ya itu memang cocok-cocokan ya. Kadang juga kita harus menggabungkan antara satu metode dengan metode yang lain begitu ya. Dan menambahkan beberapa algoritma begitu ya untuk memperbaiki hasil begitu. Oleh karena itu sebelum menambahkan algoritma tentunya kan kita harus tahu dulu metode atau mungkin konsep yang sudah dilakukan oleh software tersebut begitu ya.
Sebentar, saya akan mencarikan beberapa artikel begitu ya dari kakak tingkat kalian yang sudah publish. Sebenarnya banyak sekali ya yang sudah dilakukan. Oh, sebentar. Untuk sampai publikasi itu ya mungkin UNER belum mensyaratkan sebagai salah satu kelulusan gitu ya. Harus publikasi, harus sudah publish dulu gitu ya untuk lulus ya. Mungkin belum ke sana begitu ya. Mungkin itu levelnya level S2 gitu ya. Kalau zaman saya dulu ya memang sampai sekarang sih S2 untuk bisa lulus harus ada publikasi di jurnal internasional begitu. Kalau level S1 mungkin belum sampai ke sana, masih sifatnya masih ya tergantung dosen pembimbing gitu ya, mau nuntutnya sampai kemana begitu. Tapi kalau dosennya enggak nuntut ke sana juga enggak apa-apa gitu mungkin ya. Ya sambil saya cari ini mungkin ada pertanyaan? Saya carikan beberapa penelitian dari kakak tingkat kalian ini ya. Yang menggunakan objek citra. Memang kalau menggunakan objek citra untuk diangkat menjadi skripsi itu pekerjaannya ganda ya. Gandanya itu pekerjaan pertama adalah mengolah citranya begitu ya. Pekerjaan kedua adalah otomatisasi pengenalan pola gambar. Jadi dua pekerjaan. Tapi kalau objeknya enggak citra mungkin ya langsung ke belajar AI-nya saja, mungkin hanya itu saja. Karena kan masukan daripada AI kan sudah berwujud, sudah merupakan ciri objek begitu aja, ciri kasus begitu ya. Misalkan gejala dari sebuah penyakit itu kan sudah ciri dari kasus begitu ya, sudah ada begitu ya datanya itu. Pengolahannya mungkin ya cuman normalisasi gitu saja ya biasanya yang dilakukan, nggak terlalu banyak juga tahap-tahapannya. Jadi langsung masuk ke AI-nya saja. Tapi kalau melibatkan citra ya itu tadi harus melalui beberapa tahapan. Pre-processing, kemudian perbaikan kualitas bisa macam-macam. Kemudian juga ada ekstraksi ciri baru masuk ke ini. Pendeteksian otomatis begitu. Tetapi saya rasa semakin banyak yang dikerjakan atau dilakukan tentunya ilmu yang kalian dapatkan kan juga semakin banyak ya. Jadi jangan khawatir begitu ya. Ini ada, sebentar. Sudah nampak di layar monitor kalian? Ini klasifikasi kanker payudara ya.
deteksi kanker payudara ya dari citra mamografi menggunakan metode Kaniris-Nekbor. Jadi ini objeknya yaitu mamogram untuk kanker payudara. Sebentar saya bukakan dulu. Kalau artikel itu memang ya tidak lengkap ya, mungkin kalian bisa baca di ini ya dokumen skripsi ya, itu lengkap untuk seluruh data-data yang digunakan ya. Jadi ini datanya diambil dari database MIAS, di mana ada ratusan gambar ya di situ ya. Memang saya sarankan mahasiswa mencari data dulu ya. Terserah itu data diperoleh dari internet, data ini data sekunder ya. Atau mungkin kalian bisa mengusahakan data dari rumah sakit. Tapi saran saya harus dipastikan dulu datanya. Untuk angkatan 2018 kemarin itu dijanjikan ada gitu ya datanya, ada itu ternyata cuma 2 data, 3 data yang nggak bisa ngapa-ngapain, cuma beberapa data. Kita butuhnya ratusan ordernya. Menunggu pasien datang yang nggak selesai nanti skripsinya. Ya, jadi saran saya coba cari data sekunder dulu. Kalau memang jadi ini sebagai ini jaga-jaga begitu ya. Kalau data dari rumah sakit sulit diusahakan begitu. Jadi coba cari data dulu dari internet. Ya, data ini open ya. Jadi bebas kalian download begitu dengan berbagai macam kelas begitu ya. Kelas abnormal untuk data MIAS ini, mamogram. Dimensi citranya adalah 1024 kali 1024 piksel dengan 209 untuk gambar atau citra normal dan 113 abnormal. 113 abnormal ini sebenarnya masih dibagi lagi menjadi beberapa kelas ya. Jadi abnormal untuk kanker payudara itu macam-macam ya. Ada mikrokalsifikasi, ada bentuknya noktah gitu ya, nodul begitu. Jadi macam-macam bentuknya. Mikro itu titik-titik ke sana kemari itu banyak gitu, seperti itu. Jadi yang abnormal itu juga macam-macam. Mungkin kalian bisa coba buka ya database MIAS ya. Kalau butuh linknya mungkin juga kalian bisa cari ini siapa yang mengerjakan ini ya. Anggrek ya. Ini pembimbingnya saya dan Pak Sugi. Kalian coba buka saja di database MIAS begitu. Coba diamati itu kayaknya datanya juga diupdate terus ya, nambah-nambah terus kayaknya. Mungkin ini tahun lama ini ya, 2017 ya, anak ini ya. 322 sekarang mungkin sudah nambah banyak ya. Nah, anggrek ini akan melakukan pendeteksian otomatis menggunakan metode KNN tadi ya, yang digunakannya Kaniris-Nekbor untuk mendeteksi menjadi 2 kelas, yaitu normal dan abnormal begitu. Jadi abnormalnya nggak di breakdown ke dalam kelas-kelas abnormal, tidak. Cuma 2 kelas saja. Artinya kan ini masih bisa dikembangkan. Ya, wong datanya udah ada. Yang tertarik ya silakan begitu. Tapi dibuka dulu datanya. Yang abnormal itu ada berapa kelas? Kalau nggak salah itu 4 kelas ya, saya lupa ya, 4 kelas kalau salah. Ya mungkin kalian lihat di situ, misalkan yang mikrokalsifikasi ada berapa data, yang tumor jinak ganas ada berapa data begitu.
Itu dilihat. Kalau sedikit ya jangan digunakan, dijadikan satu aja begitu. Nah ini dengan membaca jurnal seperti ini kan kalian jadi tahu, oh ini kurangnya ini, oh ini kurangnya ini, seperti itu. Nah untuk tahapan-tahapannya itu juga kalian bisa dengan membaca jurnal. Jurnalnya Anggrek ini kan metode-metode tahapan pengolahan citranya bagaimana, lah itu kan bisa diikuti gitu. Jadi tentunya awal dilakukan. Awalnya citranya berdimensi 1024 kali 1024 pixel, dilakukan cropping menjadi 128 kali 128 pixel ya. Nah ini hasil cropping ya, yang semula ini ya dimensinya. Kemudian dilakukan cropping 128 kali 128 pixel, diambil region of interest-nya. Pengambilan region of interest ini kenapa kok 128 kali 128? Sebenarnya ini adalah ukuran yang ini ya, nggak ini ya, nggak saklek gitu ya, nggak apa harus 128 kali 128 ya, enggak ya. Jadi di websitenya tersebut itu ada informasi ya, posisi objek abnormal yang dimaksud begitu. Jadi ada semacam koordinatnya begitu ya. Cuman kita mengambil ukuran yang ya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil begitu, sedemikian sehingga objek region of interest-nya itu tidaklah sampai mengcover hal yang nggak penting begitu, tapi yang pentingnya tetap kita dapatkan begitu. Memang nggak ada fixnya jadinya kan seperti itu ya. Tapi kan ini sudah publish ya penelitian ini ya. Artinya ini kalian bisa jadikan acuan gitu loh, 128 dari atau mengikuti penelitian Anggrek tahun 2000 berapa ini? 2017 ya aplikasi ya. 2016. Udah gak lama juga ini ya. Permisi Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Berarti ini nanti hasil output dari penelitiannya yang ini tuh berupa software gitu ya Bu ya? Nanti usernya tinggal upload gambarnya atau citranya, terus nanti keluar kelasnya tuh di mana gitu ya Bu? Ya, begitu. Ya, seperti itu. Jadi inputnya adalah gambar mamogram begitu ya. Kemudian nanti outputnya adalah keputusan ini normal atau abnormal, itu saja. Ya bisa dikembangkan abnormal apa seharusnya, ya, belum sampai ke sana. Oh berarti nanti yang digunakan sama usernya misal mau dipakai di rumah sakit, nanti software yang udah jadinya ini gitu Bu? Iya. Selama ini kan radiolog ya yang membaca itu. Radiolog yang membacanya, oh ini abnormal, ini normal gitu. Tapi ya itu tadi software ini hanya membaca normal abnormal, tapi abnormal apa itu juga belum sampai ke sana begitu. Mungkin saya tidak tahu ya. Kalau abnormal A, B, C, D mungkin treatmentnya beda. Saya juga nggak tahu juga. Mungkin dibutuhkan sampai ke sana atau hanya cukup ya ini memang masih tahap awal begitu ya, belum sampai ke abnormal jenis apa begitu. Akan lebih baik kalau abnormalnya ada jenisnya begitu. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Ya, oke. Jadi ini yang dilakukan tahap pertama adalah cropping ya. Jadi mengambil bagian tertentu dari objek, dari citra begitu, dengan ukuran 128 kali 128 pixel. Kemudian dilakukan ekstraksi ya, ekstraksi ciri. Jadi tidak dilakukan perbaikan kualitas seperti perbaikan kontras atau perbaikan tingkat kecerahan ya, tidak, tapi langsung masuk ke metode ekstraksi. Kalau saya ekstraksinya menggunakan transformasi wavelet discrete ya, ini ya, DWT ya, oh iya. Ekstraksinya menggunakan DWT. Ini kan tulisannya tidak lengkap ya kalau itu ya. Tapi dari sini mungkin ini, nah ini ada, oh ini ada ya, the wavelet ya digunakan untuk mengambil ekstraksi cirinya.
Untuk ekstraksi ciri menggunakan transformasi tentunya saya tidak membahas atau belum membahasnya ya, tapi saya cuma menunjukkan bahwa penelitiannya anggrek ini untuk pengolahan citranya atau ekstraksi cirinya menggunakan salah satu metode transformasi, yaitu menggunakan koefisien transformasi Weierstrass. Jadi diambil koefisien transformasinya, sama seperti transformasi Fourier diambil koefisien transformasinya, mungkin begitu kalau di sinyal ya. Seperti itu. Kemudian metode untuk pendeteksiannya yaitu menggunakan KNN, K-nearest neighbor. Untuk metode klasifikasinya ini tentunya tidak saya jelaskan di Citra ya, tapi saya jelaskan di kuliah sistem cerdas ya, gitu. Nah, ini hasil daripada transformasi wavelet-nya itu. Jadi gambarnya itu dipecah menjadi beberapa bagian begitu ya. Atas komponen horizontal, vertikal, dan diagonal, apa itu yang nanti kita bahas, dipecah menjadi berapa level ini ya, sampai 6 level ya. Jadi kalau dipecah, satu kali pecah, kita dapat 4 bagian gambar, kemudian kalau ini disebut sebagai level 1, begitu. Kalau dipecah lagi komponennya, kita dapatkan level 2, dan seterusnya ini dicoba sampai level 6. Begitu, dilakukan kombinasi koefisien wavelet-nya, dan masing-masing skenario percobaan level 1 sampai level 6 itu dilakukan klasifikasi. Seperti itu. Dan diperoleh pada level berapa yang terbaik ini ya. Mungkin di kesimpulan ya ini. Ya kan nampak di kesimpulan. Enggak. Oh ya, ini di level 3 untuk hasil transformasi wavelet-nya diperoleh hasil akurasi atau kinerja terbaik KNN-nya, yaitu sebesar akurasinya 96, sensitivitas dan spesifisitasnya 95. Apa itu sensitivitas, spesifisitas, itu nanti kita bahas di sistem cerdas ya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan mungkin di sini? Yang barusan lulus kemarin tahun 2017 ya. Tapi sekarang juga masih ada yang dari fisika itu ya, karena proposalnya memang terlambat juga ya. Itu kalau yang objeknya Citra, itu sekarang kan lagi rame COVID ya. Jadi rame COVID, saya coba untuk mengarahkan mahasiswa untuk topik-topik yang mendukung identifikasi COVID-19 ya, dari Citra X-ray, karena di Indonesia kan banyak menggunakan X-ray ya, untuk membaca adanya tidak normalan daerah paru begitu ya. Kalau di Indonesia kan murah kalau X-ray dibandingkan CT scan. Meskipun kalau CT scan ya gambaran visualnya lebih jelas, lebih baik begitu ya. Tapi kan tidak banyak digunakan di Indonesia karena mungkin faktor harganya yang mahal begitu. Cuman kan kalau di X-ray kelemahannya kan kurang jelas begitu ya untuk melihat keabnormalan daerah paru yang bentuknya, kalau daerah paru yang banyak atau mungkin orang yang terkena COVID itu parunya banyak tertutup awan-awan seperti itu ya, awan-awan putih begitu ya. Nah, tapi ternyata kemarin itu tidak hanya COVID-19 ya, tapi juga pneumonia juga memiliki kemiripan. Jadi penyakit pneumonia itu sangat mirip dengan COVID-19. Dibandingkan yang lain ya, kan ada juga orang yang memiliki penyakit TB paru, kanker paru, kan begitu ya. Dan jangan khawatir, datanya itu ada, banyak datanya. Mungkin saya carikan yang lain lagi. Bu, izin bertanya, Ya, Bu. silakan. Kalau misal dari penelitian yang tadi itu kan
ingin dimodifikasi atau dikembangkan gitu Bu ya. Nah itu kan tadi kan klasifikasinya kan hanya sebatas normal sama abnormal. Nah itu kalau misal mau dikembangkan lebih detail lagi tentang abnormalnya itu seperti apa, itu apakah harus menambahkan datanya lebih banyak atau metodenya diganti lagi atau gimana ya Bu? Iya, jadi memang ketersediaan data. Kalau kita memang mau mengembangkan untuk berbagai kelas, artinya setiap kelasnya itu harus memiliki data yang memadai, begitu. Misalkan kita mau mengembangkan untuk kelas yang dideteksi sampai 5 kelas, begitu. Masing-masing kelas harus memiliki data yang memadai, begitu. Jangan sampai satu kelasnya cuma 2 data, yang satunya sampai 150 gitu misalkan. Iya. Jadi berarti harus seimbang ya, Bu? Iya, harus seimbang gitu. Tapi jangan khawatir, ada semacam metode ya yang bisa kalian gunakan untuk istilahnya itu augmentasi data ya. Augmentasi data itu adalah teknik untuk menambah jumlah data dengan ya macam-macam ya caranya ya. Bisa datanya itu, nah ini salah satu metode manfaat dari metode pengolahan citra. Bisa datanya ditambah noise, justru ditambahin noise begitu. Atau datanya bisa dilakukan operasi mungkin pencerminan atau mungkin bisa juga dibolak-balik begitu, di resize begitu, macam-macam. Jadi gampangannya adalah datanya itu dirusak-rusak begitu loh ya, supaya komputer menganggapnya sebagai sebuah data baru begitu. Itu adalah teknik augmentasi data. Bisa begitu. Terima kasih, Tapi Bu. itu terkadang efeknya kurang signifikan ya dibandingkan dengan data real ya. Beberapa metode pendeteksian masih mengenalinya sebagai data yang sama begitu. Akan lebih efektif kalau real memang ada ya, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ya. Ada lagi? Permisi Bu, mau bertanya. Iya, silakan. Kalau di rumah sakit sendiri, khususnya untuk medical imaging itu apakah sudah menerapkan aplikasi AI seperti ini atau belum, Bu? Kalau di Indonesia ya terkait dengan alat yang sudah ada pembacaan otomatis seperti ini ya sepertinya belum ada ya. Oleh karena itu di Indonesia masih terbuka peluang yang lebar begitu ya untuk kalian membangun algoritma pembacaan otomatis begitu ya atau pendeteksian otomatis gitu ya. Tapi kembali lagi ya, kalau ini kan masih ranah penelitian ya. Untuk menjadi produk kan tahapannya panjang ya. Mungkin ya bisalah dipatenkan itu bisa, tapi untuk diproduksi kemudian digunakan itu tentu ada syarat-syarat atau uji-uji yang panjang begitu. Melalui tahapan-tahapan yang apalagi itu kan juga terkait dengan ya persaingan pasar begitu ya. Mungkin Indonesia atau mungkin sebuah negara memiliki sebuah perjanjian perdagangan, lah itu kan jadi kemana-mana begitu ya. Tidak mudah mungkin hal itu dilakukan begitu. Tapi saya rasa kalau kita mikir itu ya ruwet nggak ada yang dikerjakan. Saya rasa ya itu impian baik ya kalau memang ingin sampai tembus atau diproduksi begitu ya. Tentu tahapan awalnya adalah penelitian. Banyak penelitian dari universitas begitu ya, tapi ya itu tadi mentok kenapa kok tidak bisa menjadi sebuah produk yang bisa dimanfaatkan ya banyak faktor begitu ya yang belum bisa sampai ke sana.
Ya, saya rasa itu jawaban saya. Jadi memang belum setahu saya ya belum ada gitu ya perangkat yang dilengkapi dengan